Terus tiba-tiba ada dia yang jijik banget anjing. Dia mikir kalau orang Indonesia itu goblok-goblok apa gimana sih? Kalau dia mikir orang Indonesia tuh goblok, ya dia yang goblok gitu. Apaan sih? Luxoril biji mata lu. Lu nggak tahu di sini ada yang namanya manusia silver, kalah lu. Ini sebenarnya kayaknya dia udah lama gak sih? Dia udah lama kan perkara video-video ngeluarin video kayak gitu udah lama kan sebenarnya. Tapi perkara ini baru dinaikin ke Instagramnya Lambe Turah. Perkara ini pun rame gitu. Terakhir kali kita ngeliat perkara kayak gini yang lu tau gak sih ada orang bikin video di TikTok di mana dia nyium-nyium kamera, meluk-meluk kamera gitu. Dan cewek-cewek pada seneng, I don't know why. Tapi cewek-cewek pada seneng dan nge-follow dia, followersnya banyak gitu. Terus tiba-tiba ada dia yang jijik banget anjing. Lu pikir cakep kali lu ya? Iya itu jatuhnya rape jokes dan apa bercandaan-bercandaan kayak gitu tuh tolol gitu. Senyum-senyum lagi sih anjing, nggak jelas. Cringe banget asli dah. Dan dia tuh intinya adalah dia bersikap seperti pekerjaan-pekerjaan tertentu, seperti profesi-profesi tertentu. Terus dia pasiennya adalah seorang wanita dan ya udah dia ngelakuin hal-hal yang dari kacamata kita tuh kayak lagi bercanda-bercanda tapi yang merasa dirinya ganteng banget kali. Jijik banget, jijik. Joget-joget senyum idi. Dokter kandungan habis membantu melahiran. Bayinya dilempar anjing. Anjing bayinya dilempar. Ya siapa sih nama lu? Wawan. Siapa sih? Nurdin. Hakmat. Siapa sih? Haga. Ini anjing dipikirnya keren kali. Awalnya gue kira dia orang dari luar negeri. Tapi setelah ngebaca teksnya loh kok Indonesia. Dia orang luar negeri mana nih Ciputat gitu. Kelakuannya begitu. Anjir dia bikin TikTok model yang gini udah dari kapan tahu. Kok baru diupload. Nafsu kagak jijik iyalah baru kejeduk sekarang. Gak jelas kocak. Kata cewek-cewek yang gak masalah dia begini, dia good looking dan cuma konten. Cuma konten, biji, cuma konten. Orang-orang yang kayak gini gue takutnya struktural kepalanya udah rusak gitu. Terus akhirnya kalau misalkan dia ngedapetin kesempatan di kondisi-kondisi tertentu, dia bakal ngelakuin hal kayak gitu juga. Cringe, jijik, geli. Saya kira dia bikin video minta maaf kan. Selamat malam. Pertama-tama saya Haga Mars ingin meminta maaf sedalam-dalamnya atas konten yang saya buat di akun saya Haga Mars 2. Saya sadar apa yang saya lakukan bukan sesuatu yang baik dan bukan sesuatu yang membanggakan sedikitpun. Saya menyesali perbuatan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Izinkan saya menyampaikan bahwasannya sebelumnya saya belum mengerti apa itu rape jokes, seksisme dan belum mendalami lagi soal sexual harassment. Dari kejadian inilah saya baru menyadari bahwa konten saya termasuk bagian dari rape jokes, sexism, and sexual harassment. Konten yang bisa berdampak negatif di kemudian hari dan saya sangat menyesalinya dan tidak membenarkan. Sekarang saya mengerti apa itu rape jokes dan itu tidak pantas untuk dilakukan. Rape is not funny at all and rape is a serious crime. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua pihak yang telah menegur saya dan mengedukasi saya. Sekarang saya tahu pentingnya pengetahuan tentang rape jokes dan lainnya. Kali lagi saya maafkan saya yang buta kanal tersebut. Konten tersebut tidak boleh ditiru dan contohkan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya atas konten yang saya buat. Ini jadi pelajaran untuk sang. Cara paling bagus untuk belajar akan sesuatu adalah dari kesalahan orang lain supaya kita tidak meniru dan membuatnya di kemudian hari. Jadi ya semoga nggak ada lagi yang kayak gini karena mungkin gue nggak tahu sih apakah ada cewek di luar sana yang merasa itu adalah sebuah konten yang keren gitu. Gue nggak paham sih. Gue nggak tahu sih. Tapi buat gue dan kayaknya gue mewakili cowok-cowok deh.
Itu geli men, anjing jijik banget bego ngeliatnya, tolol udah masuk ganteng lu goblok. Ekspresinya begitu, matanya kedap-kedip, senyum-senyum ke kamera, ya Allah. Gila. Dan kayaknya Lambe Turah adalah sebuah tempat yang bagus untuk menyetop hal-hal seperti ini, bukankah begitu kawan-kawan? Semenjak dinaikin Lambe Turah baru 1-2 hari loh perkaranya dia udah langsung minta maaf. Dia sering buat konten yang dia sering buat konten yang meresahkan sih, cuma menurut gue sendiri ya lumayan sensi. Nanti udah keciduk aja. Udah di-ban sama TikTok berkali-kali nggak kapok bikin konten kayak gitu. Emang lu bukannya sadar lu? Itu tuh kalau lu di-ban sama TikTok itu namanya itu apa, customer complaint. Jadi ya sadar lah gitu. Revisi gitu, perbaiki diri, perbaiki mutu. Tai lah. Tapi banyak banget cewek-cewek yang belain. Ada yang bilang ini hal yang biasa lah, atau warga IG baperan lah. Tapi terlepas apapun itu, kalau ada hal yang sekiranya kurang baik atau cenderung ke arah yang buruk, kalau dibiasakan maka akan berubah jadi hal yang rumah atau kebiasaan. Betul. Yang akhirnya sedikit banyak bisa jadi mempengaruhi gaya anak muda nantinya. Betul. Bisa ke arah negatif. Lagian bagus juga buat si harganya biar dia bisa berubah. Semoga dia tidak mengulangi hal yang sama lagi. Next, kita sudah 2 atau 3 kali yang ngebahas ini ya, tentang seorang manusia, seorang rakyat biasa, warga biasa yang mengaku-ngaku sebagai anggota kepolisian demi keuntungannya pribadi. Tapi kali ini bedanya wanita. Ada seorang cewek yang mengaku-ngaku sebagai polwan supaya bisa membahagiakan orang tua dan pacar sesama jenis. Tolong itu jangan jadiin konteks, itu hal lain lagi gitu. Tapi intinya dia berpura-pura menjadi polisi untuk membahagiakan orang tuanya. Kenapa nggak jadi ikut latihan kepolisian gitu? Polwan gadungan di Bitung ditangkap usai foto mesra sesama jenis. Perempuan berinisial KL 21 tahun. Ya Allah, adek kenapa sih? Ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bitung. Perempuan berpenampilan mirip pria ini jadi target tim Sus Tarsius Satreskrim Polres Bitung usai foto dan videonya berseragam polwan viral lantaran sambil berpose mesra dengan sesama perempuan. Dalam akun tersebut terdapat beberapa unggahan foto dan video pelaku yang berseragam layaknya anggota Polri beradegan tak senonoh dengan pasangan sesama jenisnya. Akun Facebook KL adalah Prapaga Cornelis atau Allen. Dia ditangkap saat di rumah pasangan sesama jenisnya Artembaga Bitung. Jules mengatakan KL terpaksa mengaku jadi polwan untuk membahagiakan kedua orang tua dan pasangannya. Padahal ketika ditangkap sekarang kan jadinya malu, iya nggak sih? Iya dong, mau jadi polisi malah masuk kantor polisi. Iya emang masuk kantor polisi, tapi kan nggak jadi polisi. Gimana sih? Keisha Lombard, umur 21 tahun, pekerjaan merakit komputer. Dengan Merakit ini, komputer? saya ingin memberitahukan bahwa saya ingin Kenapa nggak jadi programmer, Mbak? Programmer mahal loh bayarannya. Asal minta tahu. maaf kepada seluruh anggota Polri karena atas kesalahan saya yang sudah mengaku-ngaku sebagai anggota Polri. Saya hanyalah rakyat biasa atau polisi gadungan. Dengan ini saya meminta maaf kepada seluruh anggota Polri. Terima kasih. Barang bukti yang diamankan baju kepolisian, celana bahan untuk baju-baju ada 2, kaos, topi, sama baret ya. Oh, foto-foto video di Facebook gitu. Dan ini gampang di ini nggak sih? Gampang dipahami kepolisian nggak ya? Mungkin ada yang keluarganya polisi atau bapak ibu polisi sekalian, mohon dibantu. Apakah dengan dari bajunya aja bapak ibu polisi bisa tahu gitu kalau ini asli atau palsu gitu? Karena ini tuh kelihatan kayak sablonan semua gitu loh. Setahu gue ya
ada beberapanya tuh yang pin gitu kan, yang dipakai peniti gitu kan. Ini tuh sablonan semua gitu. Wah, gue nggak tahu sih. Dan namanya tuh kegedean sih harusnya ya. Nama di sablonan itu kayak kegedean gitu. Oh ini tapi ini dia pakai yang kayak bener. Wih deh bintang 3 gitu. Bintang 2 apa bintang 3 tuh? Apa diamond? Mayor. Brigadir. Ya mungkin nanti mbaknya bisa berubah. Bisa nggak sih kalau misalkan masuk ke kepolisian di umur 21 gitu? Bisa nggak sih ikut pelatihan gitu? Ya siapa tahu dia bisa yang ikut pelatihan kemudian jadi polisi beneran dan membuat orang tuanya bangga dan bahagia. Ini untuk perkara pacarannya dia ya udahlah, gua nggak mau ikut campur, itu mah udah urusannya dia. Cuman kan ini ditangkap karena ada adegan dia ciumannya gitu ya. Si Jebar lihat videonya ada di FB, cari aja Polwan Gadungan dan diposting sama akun Eko Febrianto. Coba cari dah. Gua nggak pengen lihat sih. Tapi ya mungkin lu pengen. Dan perkara yang terakhir datang dari bule Jos Pellerlin 3,4 juta subscribersnya di YouTube. Oke, mantap kali, Wak. Apa sih nama YouTube-nya? Batal. Kayaknya gue sempet tahu dia deh. Dulu dia rame banget gitu loh. Oh, dia yang ngeprank gitu. Iya. Buat lu yang udah lama di skema per YouTubean dunia deh, maksudnya dia tuh dulu sempet banget terkenal banget gitu gara-gara prank-prank dia yang ya satu dan lain hal lah, yang dia cium-cium orang, yang dia intinya prankster lah gitu. Gue baru tahu bahkan itu adalah dia gitu. Dari kemarin gue ngeliatin videonya ya begitu aja gitu. Terus tiba-tiba dia datang ke Indonesia nggak pakai masker, disuruh balik, bisa-bisanya ngebikin kayak gituan. Tuhan ya Allah, kita kagak ada yang keluar ngurang-ngurangin keluar rumah, pakai masker yang rapi. Dia kelakuannya begitu, talinya dibikin juga. Ya Allah, dia mikir kalau orang Indonesia itu goblok-goblok apa gimana sih? Kalau dia mikir orang Indonesia itu goblok, ya dia yang goblok gitu. Apaan sih Luxoril biji mata lu? Lu nggak tahu di sini ada yang namanya manusia silver? Kalah lu. Kita makanya cat ini loh, cat minyak. Lu cat apa itu? Cat air. Pakai cat minyak bego. Jadi manusia silver sekalian lu. This is a very insensitive content. COVID is not a joke. People lose their loved ones because of this virus. Obviously, of course. Why? Dia masih mikir kalau corona bukan sesuatu yang serius gitu. Cakep juga kagak, banyak tingkah lu aja gitu. Pada stres banget emang orang-orang gila. Lukis masker demi kelabui satpam. Dan apakah satpam yang memperbolehkan ya? Gue tuh nggak paham gimana caranya dia bisa masuk. Yang padahal di awal tuh dia udah diusir gitu. Dia ada video ngelewatin security nggak sih? Ada ya. Bapak, kenapa diperbolehkan Bapak, tolong dong. Gue kira dia gue kira dia masuknya tuh pakai masker, terus waktu di dalam dilepas dulu. Ternyata emang dibolehin masuk loh. Satpol PP Bali sayang. Oh, di Bali dinilai tak mendidik dan menjelekkan. Iya, dia kayak nganggep remeh orang-orang kita gitu. Kalau mati, mending lah kalau mati sendirian. Misalnya kan virus lu bawa kemana-mana, jadinya goblok. Lu kan pergi-pergian mulu, kagak jelas hidup ya, Wawan. Yang ngira lu cinta Luna, mari ngobrol balak. Emang mirip lu cinta Luna? Kagak. Mending lu cinta Luna. Oh, minta maaf. Klarifikasi. Gua kira skema bikin salah klarifikasi cuma ada di Indonesia. Ternyata di luar negeri juga ada. Shalom.
salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kantor HMA Law Office and Partner, selaku kuasa hukum dari Josh Taylor Lim dan Si Lim, Punya kuasa dan kami ingin hukum. menyampaikan klarifikasi dan menyatakan permohonan maaf terkait video yang dibuat yang kini tengah viral di media sosial. I'm Josh Carolyn. And I'm Liu Xi, known as Lisha. We want to apologize for the video we made. The intention to make this video was not at all to disrespect or to invite everyone to not wear masks. I made this video to entertain people. Entertain because I'm a people. content creator, and it is my job to entertain people. However, I did not realize that what I did could actually bring a lot of negative comments from netizens, and that it raised a lot of concerns. Once again, we want to apologize for what we did, and we promise not to do it again. I would like to invite everyone in Indonesia and Bali to always wear masks for our own safety and health. So we can help Bali to Padahal waktu ngebikin santai-santai aja dia. Kayaknya dia kayak buat lucu-lucuan tapi ternyata ini. Baik, seperti yang tengah disampaikan oleh klien kami bahwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saat ini, klien kami tengah mengikuti proses hukum yang sedang berlaku. Mari kita semua bersama-sama untuk lebih taat pada prokes demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Tahu gak yang gue pikirin tuh kayaknya dia bukan ngebikin masker pakai gambar gitu. Gimana sih? Iya, dia bukan ngebikin masker pakai cecetan itu, tapi sebenarnya mukanya tuh masker yang dia bikin tuh, wah badannya sebenarnya lu nggak tahu-tahuan aja lu. Jadi gua rasa itu aja dulu untuk video kali ini. Video ini akan gue bagi jadi 2 part. Yang mana mungkin akan bisa nemenin hari-hari lu. Gua nggak tahu, malah jadi campur aduk ini perkara gara-gara komen-komenan kayak tadi. But anyway, jaga kesehatan baik-baik, still safe, be safe. Kadang tuh kita yang selalu gue percaya adalah kita nggak bisa tahu rasanya jadi seseorang ketika kita belum pernah ada di posisi orang itu. Jadi tapi untuk kasus kali ini jangan nunggu sampai ada yang kena dulu baru lu berubah atau apa gitu. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, do your best. Ya gue rasa itu aja. Sampai jumpa di hari esok kawan-kawan. Kalau lu punya request buat ngomongin hal-hal tertentu, lu kasih tahu gua aja di kolom komentar di bawah. Lu kasih tahu apa bahasan yang sekiranya pengen gua omongin. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gua ngomong. Subscribe kalau lu pengen ngelihat hal-hal kayak gini yang dibahas lagi. Dan kalau kegoblokan semacam ini masih jadi hal yang sangat amat menyenangkan untuk diomongin. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan dua wanita terlihat berteriak marah-marah ketika menagih hutang ke seorang ibu-ibu. Waktu KDS BBS atau live atau apa ya, lupa gue. Pokoknya gue sempat bahas tentang perkara ada orang nagih hutang tapi yang ditagih ini malah yang marah-marah. Dia teriak-teriak segala macam karena yang ditagih adalah seorang wanita. Yang mana mungkin dia merasa kalau dia nggak punya utang atau dia nggak punya duit, sampai akhirnya dia bingung gimana cara ngatasin debt collector atau orang yang nagih utang. Kemudian cara dia adalah marah-marah. Tapi ketika yang nagih utang juga adalah seorang perempuan, waduh. Dan 2 lagi, waduh. Pulang bro, pulang. Lu nyembah akuarium aja abis itu, jangan. Nah, habis. Ini tetangganya pasti, kayaknya salah satu cara untuk mereka nagih hutang adalah dengan ngebikin si orang ini malu di hadapan para tetangganya, kemudian dia membayar hutang tersebut. Mungkin gua nggak tahu juga, tapi itu adalah cara yang bagus. Bye bye, thank you so much, cheers, mantap.